Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Aku benci dunia ini. Bagiku yang ditinggalkan begitu saja ketika dilahirkan dan diperlakukan seperti binatang. Aku tidak mempunyai alasan untuk menyukai dunia ini. Tidak sama sekali. Itu sebabnya aku tidak percaya sama siapapun. Tidak peduli apa yang kalian lakukan. Aku akan selalu sendiri. 1 Januari 2020. Dunia ini berubah seperti sebuah game. Dan jin muncul di belahan dunia ini. Dan monster pun bermunculan dari sana. Kota-kota hancur dan banyak orang yang mati. Bersamaan dengan munculnya monster, makhluk suci yang disebut Nimbus juga muncul. Mereka memberi kekuatan khusus ke sebagian orang yang disebut authority, dan orang-orang yang menerima authority disebut sebagai flyer yang bisa menyelesaikan dungeon. Orang-orang percaya bahwa orang-orang yang memiliki kekuatan khusus dapat menyelamatkan dunia. Akan tetapi para player mengambil keuntungan dari kekacauan ini dan menggunakannya untuk memenuhi keinginan pribadi. Aku pikir aku bisa mengubah dunia ini, tapi sialnya aku dikhianati oleh rekanku sendiri. Pada akhirnya tidak ada siapapun yang bisa dipercaya. Itulah bagaimana aku mati. Lalu scene diperlihatkan oleh sebuah mobil. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata, "Apa yang terjadi? Padahal sebelumnya aku sudah mati." Tiba-tiba sang sopir pun berhentikan kendaraannya. Dikarenakan ia terkejut melihat apa yang ada di depannya. Lalu sang sopir pun berteriak, "Bersiaplah, ada banyak orcs di sini. Ambillah senjata dan bersiaplah untuk menyerang." Para prajurit pun keluar untuk membunuh para orcs. Para orcs pun menyadarinya. Tiba-tiba para orcs itu mati oleh salah satu prajurit, yang ternyata itu adalah Kim Woo Jin. Ia membantai para orcs sendirian, yang membuat para tentara itu terkejut. Ia masih kebingungan dan merasa ini adalah mimpi. Tapi perasaan ini terasa sebegitu nyata. Lalu ia pun terduduk memikirkan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu ia mendengar sebuah suara di telinganya. Kim Woo Jin pun terkejut dan melihat ada sebuah sistem di depan matanya. Ia teringat, ini adalah hari di mana aku terbangkitkan menjadi seorang player. Yang ternyata ia kembali ke masa lalu di mana ia mulai dibangkitkan. Tapi tidak seperti sebelumnya. Sekarang ada 3 pilihan. Lalu ia memilih skill yang bernama Darkworld Surrogate, yang mempunyai kemampuan dapat menggunakan berbagai macam kutukan dan racun, dan juga bisa membuat pasukan undead dengan bahan monster yang sudah mati yang telah ia kalahkan. Berbeda dengan job lainnya, job ini sangat spesial. Dengan kemampuan ini, aku bisa menyelesaikan dungeon seorang diri dengan pasukanku. Lalu scene dijelaskan, tempat bernaung para player disebut dengan guild. Di antara semua guild, ada guild yang bernama Guild Phonic. Peringkat 2 di Korea. Mereka mendapatkan banyak uang dan kekuasaan dengan cara yang kotor. Dan guild yang berada di urutan pertama bernama Guild Messiah. Yang terkenal baik pun semakin bersinar. Lalu scene diperlihatkan
markas Guild Phoenix. Yang ternyata Kim Woo Jin bergabung ke salah satu dari guild terkenal itu. Kim Woo Jin pun menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Sang manajer Guild Phoenix berkata, "Jika kau benar-benar mempunyai job itu, kau akan mendapatkan skill tersebut," dan menyuruh Kim Woo Jin memilihnya. Lalu Kim Woo Jin memilih skill yang bernama Hemotoxin. Skill ini bisa mengubah darah pengguna menjadi racun. Ini adalah skill yang sulit untuk dilawan. Sebuah skill yang sangat simple. Dengan skill Blood Golem, efek skillnya akan meningkat jauh. Ini adalah skill yang sangat berguna. Ia tidak menyangka mendapatkan skill ini di tempat ini. Lalu ia pun menyobeknya. Seketika tubuh Kim Woo Jin bersinar. Keesokan harinya, Kim Woo Jin datang lagi ke Guild Phoenix. Ia menemui teman party barunya. Mereka pun masuk, dan Kim Woo Jin mengikutinya dari belakang. Si botak pun berkata, "Anggap saja dia tidak ada. Kita akan memanfaatkannya. Dia hanya akan menjadi target pertama para monster." Kim Woo Jin pun ngebatin. Kesan pertama yang sangat buruk. Kita lihat siapa yang akan memanfaatkan dan siapa yang akan dimanfaatkan. Lalu scene berpindah di tempat rapat. Instruktur itu menjelaskan, dungeon yang akan kita masuki adalah Goa Goblin, peringkat E. Dalam batin, Kim Woo Jin pun mengatakan, "Aku tidak mengenal mereka semua. Aku tidak peduli pada mereka." Lalu mereka semua pun masuk dalam portal. Setibanya mereka, Kim Woo Jin langsung memisahkan diri untuk mencari informasi. Dilihat dari jejaknya, ada banyak goblin di sini. Si botak menghampiri Kim Woo Jin. Ia menyuruh Kim Woo Jin untuk melihat keadaan sekitar. Kim Woo Jin pun menyetujuinya. Kupikir dia akan menempel terus pada kita, tapi ternyata tidak. Semua yang ada di sini adalah milik kita. Mari bersiap untuk berburu. Kalian membuatku menjadi umpan, seperti yang kuduga. Tiba-tiba ada sebuah serangan. Dengan refleks, Kim Woo Jin menghindarinya. Serangan goblin. Kim Woo Jin mengambil dagger dari inventory-nya. Ia menggunakan skill Hematonic dengan cara melumuri dagger dengan darahnya. Para goblin bersiap menyerang. Ia menyayat lengan salah satu dari goblin itu. Dia sudah terkena racun, tapi masih memiliki tekad kuat. Kurasa skillnya tidak berpengaruh. Ia melempar daggernya yang menancap kepada kepala goblin. Pola serangan goblin sangat mudah dibaca, jadi aku tidak perlu susah payah mengalahkan mereka. Jika aku lama-lama, goblinnya semakin banyak. Lalu ia mengambil sebuah senjata baru di inventory-nya yang bernama Goblin Lore Wife. Item ini adalah item unik, bisa membuat goblin ketakutan. Lalu scene berpindah ke 4 party beban. Mereka diserang para goblin. Goblin itu menyerang salah satu beban. Dengan cepat, si botak menusuk goblin itu. Citra beban itu pun merasa senang. Akan tetapi, si botak kesulitan mencabut pedangnya. Salah satu goblin menyerang si botak. Si botak pun terkapar. Ia pun berteriak, meminta tolong. "Jangan diam saja, cepat tolong aku." "Sial, ayo serang." Slash. Itu adalah serangan dari Kim Woo Jin. Kim Woo Jin membantai para goblin. Levelnya pun naik. The Dark Sword Surrogate. Tertarik padamu. Kamu mendapat pencapaian. Stripping Hager. Kim Woo Jin terus membantai para goblin. Levelnya naik lagi. The Dark Sword Surrogate. Mengakui kekuatanmu. Kau mendapatkan skill Skeleton Disease.
Ia tidak percaya aku mendapatkan skill ini secepat ini. Skeleton Disease. Skill ini dapat memanggil tengkorak monster yang telah ia kalahkan. Ia langsung menggunakan skillnya pada goblin yang telah ia kalahkan. Kulitnya pun meleleh, menyisakan tengkoraknya. Goblin ini, aku suka matanya. Kimojin menyuruh skeletonnya untuk membunuh para goblin. Tidak sekuat yang kuharapkan. Akan menjadi cukup sulit jika menggunakannya sebagai senjata utamaku. Ia pun terkejut melihat para mayat player di hadapannya. Kimojin pun bergumam. Mereka mengumpulkan dan menggantung seperti boneka. Hanya satu kesamaan dari semua monster, dari goblin terlemah sampai naga yang terkuat. Mereka suka menyiksa manusia. Sialnya, banyak pemula yang memandang rendah monster lemah dan tidak berhati-hati. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk mengasihani monster-monster tersebut. Lalu Sin berpindah ke tempat para beban berkumpul. Sial, padahal mereka hanya goblin, ucap si botak. Apa yang harus kita lakukan, botak? Tanya dari si berkerudung. Kita tidak boleh mati di sini. Ada sesuatu di atas kepalamu. Levelnya naik. Padahal sekarang tidak sedang bertarung. Apa yang terjadi? Satu-satunya kemungkinan ada anggota tim yang sedang bertarung. Cara yang paling efisien untuk membunuh kumpulan goblin dengan cara membakar para goblin. Biarkan aku mengkremasi player yang mati bersama dengan kalian. The Dark World Surrogate suka dengan kejahatanmu. Cukup aneh. Seharusnya dengan melakukan ini, Boss Dungeon akan muncul. Apa mungkin dia bersembunyi di sekitar sini? Seketika, Boss Dungeon pun muncul dalam tanah. Akhirnya kau muncul dengan cara yang keren. Bos Goblin, ratusan pemula kehilangan nyawa di sini. Di dungeon Goblin level 1, menghadapi Goblin yang bersembunyi sama saja dengan menghadapi kematian itu sendiri. Namun aku tidak akan membiarkan itu terlanjut. Tidak akan kubiarkan monster ini membunuh player lagi. Lalu Kimojin menyuruh skeletonnya untuk melawan bos Goblin itu. Skeleton itu maju menyerang, menebas kaki Goblin. Kimojin pun merasa dejavu dan mengingat serangannya sama persis seperti serangan milikku. Kekuatan tempur skeleton ini aku tahu kemampuannya berdasarkan kekuatanku. Aku tidak bisa membayangkan dia juga bisa meniru gaya bertarungku. Sebelum aku bereinkarnasi, aku bisa menggunakan berbagai macam senjata. Bahkan di dalam Guild Messiah hanya ada beberapa orang kuat yang bisa melawanku satu lawan satu. Aku harus merevisi rencanaku. The Dark Sword Surrogate mengapresiasi pencapaianmu dan mengirim kertas skill legendaris sebagai hadiah atas kerja kerasmu. Skill legendaris? Aku tidak menyangka aku bisa mendapatkannya secepat ini. Dungeonnya sudah diselesaikan. Apa? Para player sudah kembali. Dungeonnya sudah diselesaikan. Dan hanya butuh 1 hari. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku senang kalian kembali dengan aman. Apa hanya kalian berempat? Di mana Kimojin? Oh, begitu. Tuan Kimojin sudah... Ada orang lagi yang keluar. Si bangsat ini, siapa sebenarnya dia? Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.